Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur pada apa yang kita punya. Bukan karena tidak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tidak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Karena semua tergantung sudut pandang kita. Dalam Mazmur 78 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, kita melihat di situ bagaimana pelayanan generasi begitu penting untuk menghasilkan keturunan yang diberkati, keturunan yang perkasa. Dan Alkitab mengajarkan di situ dan bahkan ditulis oleh seorang pemazmur yaitu Bani Asaf, di mana Bani Asaf ini adalah keturunan demi keturunan, bahkan lebih dari 500 tahun mereka melayani Tuhan. Lebih daripada 12 generasi yang berkesinambungan. Apa yang dilakukan? Yang pertama ayat 4 berkata, yang diajarkan kepada generasi adalah puji-pujian kepada Tuhan. Di situ bahasa aslinya tehillah, hymn, atau satu high worship, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Apa maksudnya? Yang pertama, orang tua perhatikan, mari ajarkan anak-anak kita gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Children see, children do. Anak-anak akan melihat dan anak-anak akan melakukannya. Dan mereka melihat orang tua lebih dulu melakukannya. Dan mereka akan mengikutinya. Pastikan anak-anak Anda dan juga Anda sebagai penyembah. Yang kedua adalah dikatakan His strength, kekuatan Tuhan. Nyatakan kepada mereka bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Dan bukan cuma Tuhan yang kuat dan ajaib, yang hebat. Tapi juga ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, let them have dominion. Supaya mereka berkuasa. Tuhan tidak bilang supaya kita yang berkuasa, tapi mereka. Bahwa di dalam diri manusia, Tuhan berikan benih, yaitu kuasa. Menjadi perwakilan kerajaan, menjadi duta besar, menjadi display kerajaan surga, yaitu berkuasa. Dan artinya delegation of authority. Tuhan bekerja sama dengan manusia, melimpahkan wewenang. Tuhan jadikan manusia partnernya. Pastikan, ajarkan anak-anak Anda bahwa Tuhan adalah partner mereka, sehingga mereka mengerti bahwa Tuhan akan bergerak menunggu komando dari bumi. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kita akan melihat bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita akan perkasa. Lalu diajarkan perbuatan tangan yang ajaib. Bahkan firman Tuhan ditekankan dalam hidup mereka. Maka yang terjadi adalah seorang muda akan didapati kelakuannya bersih. Karena mereka berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiba di Bali 2004 dan saya langsung mencari komunitas gereja di sini. Tapi baru bergabung di Komsel itu mungkin sekitar 3 tahun setelahnya, sekitar 2007. Saya tidak punya saudara di sini, jadi gereja ini dengan teman-teman, saudara-saudara seiman inilah yang menjadi keluarga yang Tuhan berikan buat saya. Saya menemukan persaudaraan, saya menemukan pertumbuhan dan pasti banyak sekali gesekan. Dan itu yang membuat saya menjadi seperti saya yang ada sekarang. Pengalaman bersama dengan Komsel itu semakin terasa manfaatnya akhir-akhir ini. Semenjak Oktober tahun 2018 tahun lalu, saya mengalami proses bersama dengan Tuhan. Saya terdiagnosa sakit yang cukup mengagetkan ya. Saya terdiagnosa kanker payudara.
stadium 2 Oktober 2018. Saya waktu itu yang saya rasa adalah saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan gitu loh. Tetapi ternyata setelah melalui ini beberapa bulan, saya tidak pernah lepas dari rasa syukur karena saya melaluinya bersama-sama dengan Tuhan dan melaluinya bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Satu hal yang saya rasakan adalah saya tidak pernah merasa sendirian. Janji Tuhan bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya tahu bahwa kehidupan saya yang sesungguhnya bukan di sini. Destiny saya adalah bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Dan dalam proses menuju ke sana, kalau saat ini saya mengalami, kalau orang lain bilang ini lembah ya, saya sangat menikmatinya bersama dengan Tuhan. Saya punya suami yang luar biasa. Saya dan suami sepakat untuk kita tidak mempertanyakan kepada Tuhan kenapa kita atau kenapa hal ini terjadi. Saya dan suami minta pada Tuhan, Tuhan tolong kami belajar sesuatu dari situasi ini. Jangan sampai seluruh situasi ini terlewatkan dan kami nggak belajar apa-apa. Kami mengimani sekali Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup mengaruniakan kesembuhan. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari itu, bahwa kami bisa lihat hatinya Tuhan. Kami bisa ngerti kehendak Tuhan. Kami menjadi semakin seperti Tuhan Yesus dalam segala hal. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya hatimu Tuhan. Saya tahu bahwa saya tidak akan ditinggalkan, bahwa saya adalah biji matamu dan saya dikasihi. Tuhan sudah lakukan bagian yang terbaik. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk saya. Saya percaya kesembuhan bukan hal yang sulit buat Tuhan. Tetapi Tuhan mau lihat bagaimana saya merespon ini dengan perspektifnya. Saya belum sembuh, saya masih dalam proses dan saya tahu saya akan sampai di sana. Dan di dalam proses ini, saya mau belajar untuk bersuka cita. Jadi kalau ada teman-teman yang mengalami persoalan, bersyukurlah karena Tuhan mengizinkan kita ada di dalam kekelaman. Karena pada saat-saat kita ada di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kekuatannya kita akan rasakan kekuatannya, kita akan rasakan kebaikannya, dan kita akan lihat mukjizat demi mukjizat dikerjakan lewat hidup kita, dan itu sungguh akan menjadi kesaksian. Worship you and honor you, the Lamb upon the throne. I give you all that I am, surrender all my life. I give all my heart and my soul to worship you alone. I live to worship you, God. I live to worship you, God. Let your presence embrace now. Oh Lord, I need your touch again. I live to worship you, God. I live to worship you, God. And my heart belongs to you. And my heart belongs to you. I give you all that I am. Surrender all my life.
to you. I am yours. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. Mari siapkan hati, waktu dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi dan menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise report. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari saya mengundang untuk umat Tuhan, warga kerajaan yang ada di rumah, yang ada dimanapun, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hari yang baru yang Kau beri Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau melekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Raja kami, Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Saat ku masuk
ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Thank you Lord. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yes Lord, mari sama-sama kita nyanyikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Thank you Jesus. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
rajaku, Kau penebus dosaku, Kau yang selamatkan hidupku, jadikanku ciptaan yang baru. Haleluya, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan terima kasihmu. Dia yang telah tebus dosa kita, Dia yang tebus pemberontakan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang selamatkan kami. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Thank you Jesus. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan-Mu yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sorak-sorak bagi Sang Raja, menembus dosa kita. Katakan amin. Amin. Umat tebusan Tuhan, mari kita bersorak bersuka cita bagi Yesus. Yes. Hey. Kami bersuka sebab Engkau yang telah bebaskan kami, Yesus. Amin. Sekarang telah tiba. Mari katakan keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan, amin, pada pendakwa kita. Nyanyikan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya. Sama-sama lemparkan para pendakwa kita. Amin. Oleh darah anak domba, karena kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Thank you Jesus. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Hey! Thank you Jesus. Nyanyikan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
kasih Tuhan Yesus. Kita serukan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Umat tebusan Tuhan katakan haleluya. Kami tinggikan namamu Yesus, Raja segala raja, Raja yang telah tebus dosa kami. Dia yang telah bangkit dan menyatakan bahwa iblis sudah dikalahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami memuji kebesaran-Mu. Thank you Lord Jesus. Amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, yes Lord, dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami mengangkat tangan dan katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, amin. Mengatasi bumi. Tinggikan
Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Lord Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing Your praise, oh Lord our God. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing Your praise, oh Lord our God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Death could not hold You. The veil tore before You. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of Your glory. For You arise to life again. Amen. You have no rival, You have no equal. Now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom, Yours is the glory, Yours is the name above all name. Amen. You have no rival, You have no equal. Now and forever, God, You reign. Say, Yours is the kingdom, Yours is the glory, Yours is the name above all names. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing Amen. Your praise. Oh Lord our God. Come sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Amen. Yes, Lord. We will sing Your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God, You my God. Oh Lord our God. Hallelujah. Thank You, Lord. You are the glory. Yes, Jesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan
dengan sebuah tema victorious faith, iman yang menang. Kita mengambil ayat firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan mulai dengan sebuah istilah yang tidak asing bagi kita, yaitu galau. Memasuki hari-hari ini, apakah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mengalami kegalauan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadaan galau itu adalah keadaan pikiran di saat kacau, tidak karuan, berbagai perasaan bercampur aduk. Itulah galau. Mungkin kita juga melihat bagaimana situasi-situasi yang terjadi sekarang ini, sementara kita membayangkan masa-masa yang lalu yang diwarnai dengan kegagalan, kegetiran, kekecewaan, ditambah dengan masalah sekarang di mana corona memporak-porandakan kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga kita mungkin merasa masa depan sungguh-sungguh terlihat begitu sangat suram. Madesu, masa depan suram. Itukah yang mengusik hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di hari-hari ini? Yosua juga mengalami situasi yang serupa. Musa dikatakan hamba Tuhan senior itu mati, dan tongkat estafet kepemimpinannya dipercayakan Tuhan kepadanya untuk memimpin seluruh bangsa Israel memasuki dan menduduki tanah yang dijanjikan itu. Tentu saja ini bukan satu tugas yang mudah. Yosua dihadapkan dengan peperangan
yang belum pernah dialami baik oleh Musa maupun oleh dirinya sendiri. Ada dua masalah yang besar yang dihadapi oleh Yosua ini. Israel tidak memiliki pasukan untuk berperang merebut negeri yang penduduknya ahli berperang. Bahkan dikatakan penduduknya adalah bangsa raksasa. Walaupun Yosua memang pernah memimpin pasukan Israel mengalahkan Amalek. Namun itu 40 tahun yang lalu. Sehingga pertanyaannya, mampukah dia menyelesaikan pekerjaannya dan melanjutkan kepemimpinan Musa memimpin umat Israel menaklukkan Kanaan. Tidak seorang pun yang dapat menjamin Israel untuk mampu menduduki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Dan itulah yang membuat Yosua berpikir, apa aku mungkin bisa? Dibandingkan dengan Musa, pemimpin seniornya, dia merasa bukan apa-apa. Dengan tantangan yang jauh lebih besar, rasa-rasanya Yosua dihadapkan pada dirinya yang begitu kecil dan tidak berdaya. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang sama juga dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kita memperingati ya kemarin Jumat Agung dan minggu besok adalah Paskah, kebangkitan Kristus. Dan hari ini Sabtu, itu artinya tubuh Yesus masih di dalam kubur. Kubur yang disegel dan dijaga dengan ketat oleh seluruh tentara dari Romawi itu. Suatu keadaan yang sangat mencekam. Segelap kuburan yang jasad Yesus masih terbaring di sana. Segelap itu pula masa depan dari murid-murid Tuhan. Mereka yang tadinya berharap Yesus yang adalah Mesias yang mereka sudah tunggu-tunggu, yang dinubuatkan oleh para nabi. Namun sekarang harus mati di atas kayu salib dengan cara yang menurut perhitungan mereka mati secara terkutuk. Pengharapan mereka hancur. Masa depan mereka begitu gelap. Mereka dibayang-bayangi oleh rasa takut yang begitu hebat. Sehingga kita membaca ketika Yesus bangkit pun mereka masih mengurung diri di rumah dengan pintu-pintu yang terkunci rapat. Mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami suasana yang galau, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, namun ada kabar baiknya. Tuhan ternyata tidak membiarkan situasi Yosua berlarut-larut. Sama juga Tuhan tidak membiarkan murid-murid Yesus dalam kondisi ketakutan, kegalauan yang tidak berakhir. Itu sebabnya ada kabar baik. Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan mereka. Sehingga galau yang membuat mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Menjadi sebuah ungkapan yang menarik. Seperti yang saya tulis di layar. Galau. God always listening and understanding. Jadi Allah selalu mendengar dan memahami umatnya. Dan kegalauan kita dijawab dengan Allah yang bersedia mendengar, memahami. Dan akhirnya dari sini kita melihat Allah mengatasi keterbatasan manusia itu. Ada ayat di sini yang tadi kita baca. Bahwa suasana yang mencekam, menakutkan itu bukan akhir segala-galanya. Ya, dengan menyadari keterbatasan kita dan Tuhan yang bersedia hadir, mendengar, memahami kita, itu seharusnya membawa kita untuk merespon secara benar, secara tepat, berfokus, beralih, mengalihkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Saudara-saudara sekalian, perhatikan dengan sesama apa yang sedang Tuhan katakan kepada Yosua ini. Yang pertama, kita melihat permanence of God, ketidakberubahan Allah. Allah tidak berubah. Dikatakan dari dalam ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Perhatikan yang saya tulis dengan warna merah itu,
seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Allah tidak berubah. Segala situasi bisa berubah. Segalanya berubah bagi umat Israel. Mereka harus meninggalkan padang gurun untuk masuk ke tanah yang dijanjikan. Mereka mengubah peran dari pengembara yang berkelana menjadi tentara yang berperang. Mereka mengubah juga pemimpin mereka. Musa yang sudah memimpin mereka sejauh 40 tahun harus digantikan oleh Yosua, pemimpin yang baru. Segalanya berubah. Namun kabar baiknya adalah Tuhan tidak berubah. Jadi di sini kita melihat, saudara, memang virus corona juga akhirnya merubah segala sesuatu di dalam hidup manusia. Orang yang belum membaca selama bertahun-tahun akhirnya dipaksa untuk membaca buku di rumah. Orang tua yang tadinya tidak berkomunikasi dengan anak-anak mereka, pasangan yang tidak berbicara satu sama lain telah mulai membuka kotak percakapan mereka. Anak-anak yang tidak tahu bagaimana menghormati orang tua juga mulai berbakti kepada orang tua. Virus ini akhirnya mengingatkan kita bahwa ada yang maha kuasa dan manusia hanyalah makhluk yang lemah. Untung kita memiliki Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang tetap sama. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ini fakta yang pertama. Jadi sama seperti Tuhan menyertai Musa di masa lalu, Tuhan juga menyertai Yosua di masa kini dan yang akan mendatang. Sama juga Tuhan menyertai saudara dan saya di masa kini dan masa yang akan datang. Musa sudah mati dan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan tetap menyertai mereka. Heroes leaves us, but God remains. Ya. Pahlawan-pahlawan bisa saja meninggalkan kita, tapi Allah tetap tinggal. Siapapun dan apapun pergi, tapi Allah tetap tinggal. Oleh karena itu, pernyataan ini mengajar saudara dan saya bukan bersandar kepada manusia betapapun hebatnya dia, namun terbatas. Tapi kita bersandar kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Fakta yang kedua, Tuhan juga menyatakan diri sebagai the presence of God, ya, kehadiran Tuhan. Dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ayat yang kelima ya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hal yang sama di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga menyertai murid-murid walaupun nampaknya mereka sendirian menghadapi gelombang yang begitu mengerikan. Mereka dalam suasana yang begitu ketakutan. Ada gelombang yang besar yang mulai mau menenggelamkan perahu mereka. Mereka sudah mencoba mencedok airnya supaya keluar, namun terus air semakin banyak masuki perahu mereka. Mereka sudah putus asa. Dalam keadaan seperti itu, Yesus kemudian berjalan di atas gelombang-gelombang yang menakutkan murid-murid itu. Dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya. Jadi pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini memiliki makna yang sebenarnya sangat dalam. Ketika Tuhan berkata, aku ini, tenanglah, aku ini. Itu sama nilainya dengan di perjanjian lama ketika Musa bertanya di semak belukar yang menyala, engkau namanya siapa? Ketika aku harus nyampaikan kepada umat Israel itu. Dan Tuhan berkata, I am that I am. Aku adalah aku. Jadi artinya di sini kita melihat, aku hadir di sini, kata Tuhan, demi kalian, untuk menolong kalian. Satu peneguhan diri ilahi ini. Dengan kata ini Tuhan Yesus mengendaki murid-muridnya bahwa dia adalah Allah. Dia mengharapkan murid-muridnya tenang dan tidak takut.
karena Allah sendiri menyertai mereka. Gelombang yang menakutkan murid-murid itu dipakai juga oleh Tuhan untuk datang menolong murid-murid. Satu kebenaran yang luar biasa. Kehadiran Yesus yang berjalan di atas air bermakna bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mampu mengatasi kebutuhan makan, tapi juga mampu menaklukkan ketakutan, kecemasan, dan tantangan yang dihadapi oleh para murid. Karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang berkenan menyertai kita. Yang ketiga, dasarnya adalah promise of God, janji Allah. Itu ayatnya ada beberapa ayat ya, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya. Dikatakan di situ, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan. Ada janji Tuhan ya. Terus ayat yang ketiga saya loncat juga saya katakan, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang keempat juga dikatakan, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Lalu ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Karena Tuhan berjanji seperti itu. Jadi Tuhan telah berjanji untuk menyertai Yosua. Tuhan berjanji akan berperang bagi mereka. Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Jadi Yosua sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak perlu takut, cemas atau panik. Begitu juga dengan kita, Allah menjamin saudara dan saya berkemenangan di jalan hidup kita jika kita melakukan hal-hal dengan caranya. Ya, oleh karena itu Yosua dimampukan untuk mengambil alih tanah yang dijanjikan itu atas kemungkinan yang tampaknya tidak mungkin. Yang dibutuhkan oleh Yosua hanyalah apa, saudara? Dikatakan be strong and courageous. Ya. Tetaplah berani dan kuat, tetaplah kuat dan berani. Itu diulang dari ayat 1 sampai ayat 9 itu diulang 3 kali, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu, itu ayat 6. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya be strong and courageous. Jadilah kuat dan berani. Ayat 7 kembali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Only be strong and very courageous. Ayat 9 kembali diulang lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, be strong and courageous. Dan kalau saudara terus ikuti, itu diulang lagi di pasal yang sama, pasal 1 ayat 18, lalu pasal 10 ayat 25. Bahkan ungkapan ini pun muncul dalam Ulangan 3 ayat 28, 31 ayat 6, ayat 7, ayat 23. Berarti saudara, ungkapan ini penting. Ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah itu tidak berubah, Allah itu selalu hadir dalam hidup kita, dan kemudian janji-janjinya itu pasti digenapi, maka seharusnya kita mengambil sikap untuk berpusat hanya kepada Dia saja. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Kita hanya melihat kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita memberikan iman kita, menyatakan iman kita kepada Tuhan. Inilah yang disebut iman yang menang. Karena ada 3 hal yang Tuhan nyatakan, sehingga itu menjadi sesuatu modal bagi kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan kemenangan yang pasti menjadi milik saudara dan saya. Ya. Kuatkanlah hatimu, be strong. Itu maksudnya tidak mudah terluka atau terganggu, kokoh, tidak mudah ditundukkan atau dibawa. Jadi artinya kekuatan untuk berperang. Sama seperti prajurit yang diutus oleh pemerintah untuk berperang, tentu dia akan diberi kekuatan oleh pemerintah yang mengutusnya dengan senjata dan segala macam. Ya. Begitu juga ketika kita juga diutus oleh Tuhan memasuki kehidupan ini dan harus berperang dengan banyak hal di dalam hidup ini. Percayalah saudara, ada perlengkapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada kekuatan Tuhan yang sudah disediakan sehingga kita memiliki kekuatan untuk berperang. Lalu kata teguhkanlah hatimu atau courageous itu sebenarnya keberanian maksudnya ya. Tapi berani di sini bukan nekat saudara. Kalau nekat itu adalah tindakan yang tanpa perhitungan yang matang, serudak-seruduk
terjang saja gitu ya. Lalu mengatasnamakan iman. Itu bukan iman, saudara. Itu pengawuran. Ya. Bahkan itu bisa dikatakan mencobai Tuhan. Sama aja kalau kamu katakan, oh Tuhan memberkati aku, Tuhan melindungi aku. Lalu kita nyebrang jalan, gak usah tengok kanan kiri. Tuhan melindungi, Tuhan akan mengirim sepasukan pengawal melindungiku. Orang yang nabrak mobilnya akan penyok sendiri. Nah ini kan konyol, saudara. Ya. Sama saja. Jadi maksudnya di sini teguhkan hatimu bukan nekat. Keberanian yang sebenarnya merupakan kekuatan mental untuk berani bertahan, tahan terhadap bahaya, tekun, menghadapi kesulitan, keberanian dalam situasi perang. Karena dia sudah diperlengkapi dengan kekuatan, maka dia berani menghadapi peperangan-peperangan dengan sebuah keyakinan bahwa dia akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara, iman yang menang itu adalah didasarkan pada 3 hal tadi. Allah yang tidak berubah. Terus apa tadi? Allah yang selalu hadir dan janji-janjinya yang pasti digenapkan di dalam hidup kita. Dan dengan keyakinan seperti itu kita akan memunculkan iman yang menang tadi. Hati yang tenang, hati yang teguh dan berani menghadapi tantangan tanpa menyerah. Tidak mengeluarkan bendera putih dan berkata nyerah kalah daku. Mana tahan, aku nggak bisa bertahan lagi dalam tantangan yang seberat ini. Kita tidak akan berkata begitu. Kita berserah kepada Tuhan tapi bukan menyerah kalah di dalam peperangan-peperangan yang kita hadapi. We have a big God. Don't tell God how big your storm is. Tell your storm how big your God is. Ya, jadi artinya kita memiliki Allah yang besar. Jadi jangan katakan kepada Allah betapa besarnya badaimu itu. Tapi katakan kepada badaimu betapa besar Allahmu itu. Ya. Nah saudara-saudara sekalian, hati yang kuat yang dipenuhi dengan keberanian itu akan memiliki sifat-sifat yang memungkinkan seseorang menghadapi kesulitan, bahaya, kekecewaan, keputusasaan tanpa gentar. Keberanian itu menempatkan iman kita di dalam sebuah tindakan yang konkret. Ya. Memiliki keberanian berarti bertindak sesuai dengan keyakinan kita. Jika kita berkata bahwa kita percaya pada Tuhan, ketidakperubahan Allah, kehadirannya yang terus-menerus dalam diri kita, dan janji yang pasti digenapi, maka kita harus mampu mempertahankan kepercayaan itu apapun yang terjadi pada kita. Ya, kita semua membutuhkan keberanian untuk menghadapi masa depan. Kita semua membutuhkan keberanian agar kita tidak dilemahkan oleh ketakutan, dilumpuhkan oleh kecemasan dan kepanikan, sehingga kita menyerah lalu mengkompromikan keyakinan kita karena keadaan-keadaan yang sulit itu. Rasul Paulus sendiri berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hidup dengan berani bukan berarti tidak merasa takut, melainkan tidak ditundukkan oleh rasa takut itu. Iman kita mengalahkan rasa takut itu. Itu iman yang menang. Nah, kita memerlukan keberanian semacam itu, saudara. Jadi hati yang tenang, sikap yang berani, itu menjadi modal bagi kita untuk mengalami hidup yang berkemenangan. Karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena janji-janji Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang nyata di dalam diri kita. Nah cuma masalahnya saudara, bagaimana caranya supaya tetap hati kita tenang? Bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki keberanian? Kadang-kadang begitu menghadapi situasi yang lain lagi, kita kemudian digoncangkan lagi. Nah di sini sebenarnya ada satu yang harus kita perhatikan, bagaimana caranya kita tetap bisa memelihara hati yang tenang dan sikap yang berani itu. Satu hal itu adalah a word filled heart, ya. Hati yang dipenuhi dengan firman. Nah, bagaimana hati kita itu bisa dipenuhi dengan firman? Yang pertama ya, proclaim God's word, memperkatakan firman Allah. Perhatikan di ayat yang ke-9 itu ya, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi kita perlu mengucapkannya, saudara.
Memperkatakan sampai paling tidak kedua telinga kita sendiri mendengar. Dan kita sudah diajarkan melalui gembala senior kita dan Ibu Christine Here bagaimana kita suruh memperkatakan, mengucapkan Mazmur 91 itu misalnya itu ya. Saudara yang enggak asing lagi yang sering kita baca, bisa klik Mazmur, seperti itu saudara ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, perhatikan, akan berkata kepada Tuhan. Ucapkan saudara. Lalu yang kedua, apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan? Meditasi, artinya merenungkan firman Allah. Ayat yang sama, ayat 9 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, direnungkan. Gambarannya ilustrasi itu seperti seekor lembu ketika pagi dia dikeluarkan dari kandang, dia makan rumput sebanyak-banyaknya. Lalu ketika sudah malam tiba, dia ada di kandangnya, dia lipat tekuk kedua lutut depannya dan dia mulai mulutnya mengong-mengong begitu saudara ya. Ternyata dia sedang mengunyah kembali. Jadi rumput yang sudah ditelan pagi tadi itu ternyata disimpan dalam lambung sementaranya. Lalu ketika malam tiba dia keluarkan lagi dari lambungnya itu lalu ditaruh di mulutnya dan dikunyah sampai lembut. Dan setelah itu baru ditelan dimasukkan ke dalam perut yang sesungguhnya. Dan besoknya jadilah air susu yang lezat, yang menyehatkan. Ya, jadi saudara lihat dari rumput yang berwarna hijau berubah menjadi susu yang berwarna putih. Itu merenungkan. Nah oleh karena itu saudara renungkan. Kebenaran firman itu akan membawa saudara pada suatu kehidupan yang diberkati Tuhan. Kehidupan yang mengalami kemenangan demi kemenangan atas setiap persoalan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Yang ketiga, apa itu? Apply God's word, ya, menerapkan firman Allah. Dikatakan tadi ayat berikut kalau saya lanjutkan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, janjinya Tuhan ini ya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita perlu langkah berikutnya dari memenuhi hati kita dengan firman-Nya adalah mematuhi dan menerapkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya. Maka bila kita terus-menerus hati yang menjadi gambaran pusat kehidupan kita diisi oleh firman Tuhan, itu yang akan memberikan bahan bakar, itu istilahnya, sehingga saudara tetap memiliki hati yang tenang, hati yang mantap, hati yang teguh, walaupun di tengah-tengah huru hara yang mencekam. Dan kemudian kita bisa bertindak dengan berani, sesuai dengan firman Tuhan. Bukan bertindak konyol ya, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya. Sebagai kesimpulan, maka kita lihat, marilah kita bangkit, be strong and courageous dengan tugas di tangan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayai janji-janji Tuhan. Ya. Percayai kuasa Allah, biarkan kuasanya itu bekerja di dalam kita. Percayai akan kehadiran Allah yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu dan sekali-kali aku tidak akan melupakanmu. Victory comes through faith in God and obedience to His word. Jadi kemenangan itu datang melalui iman kepada Allah dan ketaatan kepada firman-Nya. Jadi bukan berdasarkan kekuatan militer, bukan berdasarkan jumlah orang yang mendukung kita, tapi berdasarkan iman kita kepada Tuhan dan ketaatan kepada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan,
dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali amin, negeri kami. haleluya, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, ketika angin ribut mengamuk di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, maka terjadi kepanikan di perahu itu Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan ada di dalam perahu itu. Tetapi ketika Engkau menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Bapa, di sini, di bangsa ini Tuhan, sedang terjadi angin ribut, sedang terjadi badai. Ada kepanikan di bangsa ini, ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan terjadi di bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus, bangsa ini perlu Engkau Tuhan. Bangsa ini butuh Engkau Tuhan Yesus. Amin. Untuk itu Tuhan, ampuni bangsa ini Tuhan. Dari segala dosa yang ada di bangsa ini Tuhan. Ampuni Tuhan pemberontakan bangsa ini terhadap Engkau. Ampuni bangsa ini Tuhan. Dari tegar tengkuk, dari ketidakpercayaan kepada Engkau Tuhan. Ampuni bangsa ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau menghardik virus corona ini Tuhan, maka bangsa ini akan menjadi teduh. Kami percaya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah menghardik virus corona. Tuhan sudah menghardik wabah sakit penyakit, demam berdarah. Maka bangsa ini sudah teduh Tuhan. Tidak ada lagi kepanikan, tidak ada lagi kekhawatiran, kecemasan. Semuanya sudah lenyap dari bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang positif terjangkit virus corona ini Tuhan. Mereka ada di tempat isolasi, di tempat karantina, di rumah sakit dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan, biarlah di hati mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya penolong, hanya Engkau satu-satunya penyembuh mereka Tuhan. Sehingga Tuhan melalui iman percaya mereka, maka Engkau sudah menjamah mereka, Engkau melawat mereka, dan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saat ini juga kesembuhan itu terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk warga kerajaan Allah yang terdampak dari situasi ini Tuhan. Apapun keadaan mereka saat ini, biarlah Tuhan mereka tetap percaya, iman mereka tetap Tuhan teguh, kuat Tuhan, untuk percaya bahwa Engkau satu-satunya pelindung, Engkau satu-satunya penolong Tuhan. Dan apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka perlukan di saat-saat yang sulit ini Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menyediakan semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu, baik di pusat, di cabang maupun di satelit-satelit. Tuhan Yesus, pakai hamba-hamba-Mu semua ini Tuhan, untuk menjadi jawaban Tuhan, untuk menjadi jawaban bagi setiap mereka yang saat ini sudah lesu, sudah letih, mereka yang dalam ketakutan ini Tuhan. Sehingga Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, maka ada kesaksian yang luar biasa yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Perlindungan yang sempurna ada dalam kehidupan setiap hamba-hambanya. Dan juga hikmat pewahyuan yang dari Tuhan.
turun atas hamba-hambanya ini. Sehingga pada kesempatan yang keadaan seperti ini Tuhan, maka penuaian itu terjadi di bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap tim medis yang sedang merawat mereka yang sedang terkena virus corona ini Tuhan. Tuhan Yesus, berikan senantiasa bagi mereka semua kekuatan, berikan pada mereka semua perlindungan yang sempurna Tuhan, sehingga mereka semua terluput dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI Polri yang ikut mengamankan di masyarakat Tuhan untuk antisipasi COVID-19 ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, perlindungan-Mu ada atas mereka semua, dan Kau berikan kekuatan bagi mereka semua Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pengamanan di bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ketika doa kami ini kami naikkan, maka kami percaya Engkau turun tangan untuk melakukan setiap apa yang kami doakan saat ini. Dan kami percaya saat ini di Pulau Bali, di bangsa Indonesia sudah terbebas dari virus corona, dari demam berdarah. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak, Ibu dan saudara sekalian, tadahkan kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keuanganmu. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kekuatan Tuhan yang supranatural dicurahkan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tertutup menjadi terbuka. Masuklah dalam zona anugerah-Nya di mana tidak ada satupun yang mustahil. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat ini. Dan mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Dia akan memberkati kita. Dia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Saya percaya warga kerajaan yang ada di rumah diberkati dari hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan, beriman bahwa Dia yang telah dan sedang memerintah akan datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the
very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more Dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. We are going to see the King. We are going to see the King. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut karena kita perlu lebih banyak mendengar daripada kebanyakan bicara. Salah satu keuntungan menjadi pendengar yang baik adalah kita dapat membangun sebuah hubungan. Bayangkan saja begitu banyak perang dan pertengkaran yang seharusnya tidak perlu terjadi atau sesungguhnya dapat kita cegah karena kita benar-benar menjadi pendengar yang baik. Mendengar juga merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi. Tetapi untuk menjadi pendengar yang baik itu tidak mudah dan tidak terjadi begitu saja. Menjadi pendengar yang baik perlu dilatih. Ada banyak cara untuk melatih kemampuan mendengar kita. Yang pertama, kita bisa menjadi pendengar yang tidak memotong cerita. Terkadang orang-orang hanya ingin bercerita. Bayangkan saja jika menjadi orang yang sedang ingin bercerita, tetapi cerita kita tiba-tiba dipotong. Kita pasti juga nggak suka kan? Yang kedua, cobalah mendengar untuk mengerti. Sayangnya, kita seringkali mendengar hanya untuk memberikan jawaban, bukan untuk mengerti dari sudut pandang orang tersebut. Yang ketiga, jangan sampai kita terlalu cepat pada suatu kesimpulan, lalu mengambil sebuah keputusan untuk bertindak setelah kita mendengar. Cobalah teliti dengan bijak, supaya kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, kita tidak boleh merendahkan pandangan orang lain. Menghargai pandangan orang lain merupakan sebuah bukti bahwa kita mengasihi mereka. Menjadi pendengar yang baik membuat Anda akan semakin bijaksana dan berpengertian. Jadilah pendengar yang baik untuk orang-orang yang datang kepada Anda, selayaknya Kristus telah menjadi pendengar yang setia untuk Anda. Daniel 11 mengatakan umat yang mengenal Allah akan bertindak kuat dan mereka akan menjadi gagah perkasa. Saya percaya bahwa kehidupan kita dituntut sekali untuk menjadi berani. Tetapi berani itu bukan lahir daripada diri kita. Berani itu adalah karunia ataupun gift daripada Tuhan sendiri. Di mana kita lihat sekarang kiri kanan, kita hidup di dunia yang penuh dengan kekacauan. Di firman Tuhan katakan kepada Joshua, selalu mengatakan demikian. Tuhan mengatakan kepada Joshua, janganlah engkau takut dan jadilah berani. Saya percaya firman yang sama diberikan kepada kita semua untuk benar-benar bisa menjadi berani dalam menghadapi segala masalah. Kalau hidup Anda terisolasi karena banyaknya ketakutan, saudara menyendiri, seperti Elia pada waktu mendengarkan ancaman dari Ratu Isabel, dia sembunyi di gua. Tetapi saya percaya hari ini kalau saudara mencari Tuhan, saudara akan mendengarkan suara Tuhan yang mengeluarkan Elia daripada gua. Jangan hidup terisolasi. Sebab hidup terisolasi itu adalah hidup yang memenjarakan diri sendiri. Saya yakin percaya bahwa Anda akan bebas dari penjara yang Anda buat sendiri karena suara Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin tinggalkan kepada saudara satu perkara saja. Cari Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada saudara. Dan suaranya itulah yang akan membebaskan saudara. Ketakutan saudara akan lenyap. Bahkan ada masa depan yang Dia berikan bagi saudara yang percaya akan Dia. Tuhan memberkati.